Perempuan kan hobinya cuma tiga, dan ngemil, ngemol, ngomel. Itulah perempuan. Ngemil, ngemol, ngomel. Dan perempuan paling benci laki-laki dengan tiga tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Betul. Perempuan nak dilawan. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada tiga perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis. Ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat, dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Kalau perempuan, jangan sembarangan senyum sama lelaki. Ntar dibilang judes. Perempuan yang judes itu yang bagus. Perempuan yang baik adalah perempuan yang judes sama lelaki ya, yang bukan mahram. Dan perempuan yang ramah sama laki-laki yang bukan mahram itu perempuan kagak baik. Patokan tuh, patokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bang ya? Wah. Ini Neng Fulanah ya? Iya, kenapa emang ya? Saya lagi mau nyari bapak, ada gak bapak? Tungguin aja ntar jam 5 pulang. Gua demen perempuan yang kayak begini nih. Kalau ente laki baik, ente begitu. Ya, ini baru perempuan. Kagak gampangan sama laki gitu. Laki-laki ini yang paling disukai kata orang, laki-laki suka untuk dihormati, perempuan suka untuk apa? Dipuji. Ini kaidah ya. Kaidah maksudnya perempuan suka apa? Dipuji, laki-laki suka dihormati. Kapan seorang suami merasa tidak dihormati dia jengkel? Ya, oleh karenanya menurut itu sangat penting. Menurut kalau tidak setuju, boleh kasih masukan kepada suami. Adapun membantah atas suara, memberat, ini paling dibenci oleh laki-laki. Maka saya sering sampaikan kalau ada suami kita lagi di luar kota, kita ingin kemana, kita sampaikan, Mas saya ingin pengajian, boleh nggak minta izin? Dia merasa dihormati. Oh silahkan. Tidak semuanya kita minta izin. Mas saya ingin beli susu setting. Kau ini aja kalau minta izin. Jadi maksudnya perkara-perkara misalnya ingin ke rumah teman yang jarang-jarang kita lakukan, minta izin. Suami senang, dia merasa apa nih? Artinya meskipun dia tidak sedang di rumah. Tahu cermin nggak? Kalau saya lempar, pecah. Bisa nggak dipakai untuk bercermin kembali? Bisa nggak disusun lagi? Bisa. Cermin yang pecah bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, nilai rasa perempuan sama. Kalau terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau istri ada masalah dengan suami, maafnya cepat, tapi lupanya susah. Perempuan mana saja yang keluar rumah dalam keadaan pakai parfum, lalu baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, fahiya aniyah. Apa artinya itu? Maka dia adalah pelacur. Saya ngomong Nabi, makhluk yang paling lemah lembut, tapi pakai bahasa yang keras seperti ini, karena Nabi ingin menyelamatkan kaum perempuan muslimah. Dulu ada perempuan pakai parfum pas sholat Isya di masjid, disuruh pulang, ayo mulai diseat duso. Mandi dulu sampai bau parfumnya hilang, baru boleh ke masjid. Padahal dia pakai bukhur itu dupa. Jadi mungkin di rumahnya nyalakan dupa, kan baunya wangi, kena pakaiannya. Lalu dia ke masjid dalam keadaan bau wangi, disuruh pulang. Ya, sampai baunya hilang dulu baru boleh ke masjid. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua. Jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kau pakai baju ini nak, langsung kasih. Ini ibu masak ini makan ya. Jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak kamu pakai merah atau biru. Mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka.
Kalau anak laki-laki berbeda, memang diajak bermusyawarah. Nak, kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, ibu pilihin deh. Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis, tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alami, ini fitrah. Mendidik anak harus begitu. Ini penting. 4 jenis perempuan kata Nabi yang menjadi bahan bakar api neraka. Apa artinya bahan bakar api neraka? Dia menjadi apinya neraka. 4. 1, yang tidak mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. Yang kedua, yang tidak berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Ini yang agak berat. Memberikan beban suaminya melebihi tanggung jawabnya. Maknanya apa? Kalau suamimu hanya mampu terima gaji 2.000 ringgit, jangan kau paksakan menjadi 3.000 ringgit. Yang keempat, perempuan istri yang suka memaki-maki suaminya. Perempuan sekarang tuh temennya sama yang tajir, manusiawi. Manusiawi lah, suruh jaga rumah sama orang susah, apa yang mau dijaga, betul lah. Kadang kan laki-laki kan suka begitu. Pokoknya denger ya, kamu sudah jadi istri saya. Perempuan tuh lebih baik di rumah. Rumah lebih baik buat perempuan. Kagak salah dia ngomong. Rumah lebih baik buat perempuan. Sehingga rumah itu surga untuk perempuan. Masya Allah. Nah kalau surga kan ada yang dilihat. Ini rumah sepi amat. Bangku hordeng nako. Apa yang dilihat? Memang bukan sabda Rasul, baiti jannati, rumahku surgaku. Cuma ulama mengatakan indah ini. Kalau kita umpamakan rumahku surgaku. Laki-laki kalau ngajak perempuan tinggal di surga harus tahu. Di surga nggak ada orang ribut. Di surga nggak ada piring terbang. Kalau ada perempuan dihisap, Bu, sebelum dia dihisap sholatnya, sebelum dia dihisap puasanya, sebelum dia dihisap tentang zakatnya, Allah datangkan dulu suaminya. Allah letakkan dulu suaminya. Allah tanya dulu suaminya, gimana kehidupan istrimu ketika dia aku takdirkan menemani dirimu. Dan itu menjadi salah satu di antara hal yang terjadi dalam pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Karir tertinggi seorang perempuan tidak terletak ketika dia memiliki perusahaan ataupun usaha online yang beromset hingga miliar. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan itu kapan? Ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? 2, ya 2, kan nggak mungkin 3 kan? Baik kan? 2 rakaat. Sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran nggak? Alhamdulillah. Bisa 1 halaman kan? Bisa. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, sholat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya. Harus tahu itu. Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa monofos, sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya Bu, kalau ngaji dengan ustadz-ustadz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, gak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Kalau ada seorang perempuan gak pernah sholat sunnah, cuma sholat fardu saja, gak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja, dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya, maka apa yang terjadi? Qilalaha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki, gak ada hisab. Dan ingat, perselingkuhan bukan hanya laki-laki, perempuan juga selingkuh. Perempuan juga selingkuh. Dan tidak hanya selingkuh fisik, selingkuh emosi. Perempuan juga bisa jatuh hati dengan laki-laki, membayang-bayangkan dia jadi suami saya. Bisa jadi di depannya suaminya, tapi yang dibayangkan adalah orang lain. Berharap orang lain, berharap laki-laki yang lain, bahkan berharap Ustadz Fulan jadi suami saya. Berharap dia jadi suami. Ditambah sekarang ada konten reels, konten sosial media, suami ideal ditampilkan suaminya, pernah potret rumah tangga romantis nampilkan suami istri dan sebagainya. Bisa juga selingkuh. Perempuan juga bisa selingkuh. Tadi kita lihat selingkuh ada 2, fisik dan emosi. Perempuan juga bisa. Mungkin fisik nggak bisa keluar. Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, mengutuk, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullah. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat
sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri, sekali itu melakukan itu, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun.